Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Journal Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari pasangan sejatimu di masa depan. Jadi ini nanti aku bacain tentang energi kamu, tentang pesan dari dianya siapa pasangan sejati kamu di masa depan. This is fun reading, diperuntukkan juga untuk membooster energi positif, memberikan energi positif dan healing. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati, relax gitu. Jadi sebelum nonton, coba untuk relax dulu. Jadi kalau masih mikirin tentang spesifik seseorang gitu di kepala kamu, coba singkirkan dulu, balikin fokusnya ke kamu sendiri dulu gitu. Karena kita kan bacain tentang kamu nih ya. Lalu ini adalah general dan collective reading. Jadi untuk banyak orang. Nanti aku kasih banyak possibility karena untuk banyak orang yang aku baca, jadi energi bisa sama bisa tidak, dan bisa juga vice versa. Karena kita ngomong soal percintaan bisa terbulak-balik nantinya. Nah, kalau misalnya nanti aku ngomongin soal zodiak atau aku menyebutkan zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Jangan hanya terpaku sama zodiaknya, tapi sifat dari zodiak tersebut seperti apa. And then kalau misalnya kamu butuh waktu untuk relax dan menenangkan diri, bisa pause videonya. Aku langsung mulai aja bakalan cek energi kamu saat ini. Aku juga percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untukmu. Jadi aku bakalan cek dulu energi kamu sama energi dia, kecocokannya seperti apa. There's spirit guiding, telepon power like guiding us sama Jadi ini adalah energi kamu. There's spirit guide, show me about their current energy. Their current energy right now. One more. Ada energi The Magician. Kamu adalah sosok orang yang pintar untuk memanifestasi, dan energinya saat ini lagi bagus banget untuk manifestasi. Jadi saran aku sekarang banyak-banyakin meminta, banyak-banyakin berdoa. Karena balik lagi, kalau energinya lagi balance, lagi percaya diri, lagi semangat, saat kita meminta sesuatu kan tidak dalam energi desperate, bukan dalam energi yang sedih atau depresi lah istilahnya. Saat kita meminta dengan rasa bahagia, semesta dan Tuhan akan lebih bisa menunjukkannya gitu. Jadi kamu juga akan lebih mudah untuk melihat kebahagiaan tersebut. So di sini ada energi awal mula baru juga karena ada energi The Full. Di sini ada energi Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada yang aku lihat di sini ada kebanyakan dari kalian sudah mencoba untuk moving on dari apapun yang masa lalu. But dari energi The Six of Cups sendiri, ini juga ada yang mendapatkan penyembuhan atau konsep healing itu dari sesuatu yang kamu lakukan sejak dulu gitu loh. Jadi kayak contoh, waktu kecil kamu suka banget nyanyi. Nah sekarang kamu mencoba untuk nyanyi kembali. Kamu ngelakuin sesuatu hal yang biasa kamu lakukan di masa kecil, istilahnya kayak nostalgia lah. Nah itu memberikan dampak healing yang luar biasa. Karena kalau aku lihat ini penyembuhannya kadang-kadang kan banyak banget manusia yang berpikir kalau misalnya untuk bisa moving on dari apapun itu, kita butuh orang lain lah untuk ada di hidup kita agar memacu kita gitu. Sementara sebenarnya itu dari dalam diri kita sendiri yang pengen healing dan mau healing dan punya niat untuk healing. And then di sini balik lagi, sesimpel kayak kamu ngelakuin sesuatu hal yang memang dari dulu tuh kamu suka banget ngelakuinnya gitu. Nah di sini yang aku lihat juga ada Four of Coins. Four of Coins itu nunjukin kalau ada kestabilan di finansial dan di materi ya. Cuman kalau aku lihat di sini memang tidak banyak hal-hal yang kamu lakukan seperti gebrakan-gebrakan di keuangan gitu. Dalam arti gini, kayak misalnya kamu membeli sesuatu yang memang kamu butuhkan, yang memang kamu pengen, bukan sesuatu yang dalam bentuknya tuh besar pengeluarannya.
Nah, energinya yang aku lihat karena ada kestabilan. Nah, di sini baik juga untuk manifestasi. Karena energi The Magician itu like you already have everything. Kamu udah punya semuanya di depan kamu sebenarnya. Kamu tinggal usahakan itu. Sama kayak kalau kamu suka nonton Harry Potter, dia punya tongkat ajaib. Untuk itu bisa bekerja magicnya dia kan harus mengayunkan tongkat ajaib dan mengucapkan mantra, ya kan? Sama kayak kamu juga seperti itu. Berdoa dibarengin sama usaha, sama pergerakan gitu. This is timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton by the way. Tapi dari momen sekarang sampai 1 bulan ke depan, ini waktu yang tepat untuk bisa manifestasi, atau waktu yang tepat untuk afirmasi dan memimpikan sesuatu gitu, karena itu bisa jadi kenyataan. Karena di sini The Magician, balik lagi, ini energinya energi mewujudkan gitu. Nah, dari energi The Fool sendiri, ini kan journey, perjalanan baru. Jadi kalau secara energi, kamu seperti dikasih kertas putih untuk kamu tuliskan mau jadi apa, mau kemana gitu. Berarti yang namanya The Fool itu selalu kalau misalnya kita berjalan nih gitu, let's say mau ke arah jurang, kamu akan selalu akan diawasi gitu. Kamu akan selalu dilindungi. Pasti ada aja orang yang melindungi atau keadaan sekitar yang melindungi dirimu. Jadi saat kita mau terjun ke jurang pun kita akan tertahan. Walaupun akhirnya terjun pun di bawah situ akan nyaman gitu. Nah, di sini kalau energi The Fool sendiri ini ngomongin soal kembali lagi deket sama best friend, kayak temukan sahabat gitu, karena kamu bisa mendapatkan banyak pelajaran dari hubungan tersebut. Yang namanya The Fool itu juga keadaan kita berpikir secara positif. Energinya saat kamu berpikir secara positif dan kayak anak kecil, in a sense, kayak anak kecil polos gitu, di situ semesta akan semakin melindungi dan membantu kamu. So aku bakalan lihat ke energi si dianya ya, si energi pasangan sejati kamu saat ini seperti apa. Energi pasangan sejatimu saat ini seperti apa. The Knight of Wands, this person, show me about their energy. Pasangan sejatimu. Oke. Kalau yang aku lihat, dia lebih banyak pergerakan. Kamu di sini banyak manifestasi, istilahnya banyakin, walaupun ada pergerakan tapi lebih banyak manifestasi atau afirmasi lah, berdoa gitu, meminta. Karena saat meminta kamu akan dikasih, sementara dia harus ekstra usahanya. Nah, di sini kalau aku lihat dari The Six of Coins, energinya itu sedang di fase tebar pesona, tebar jaring gitu istilahnya. Jadi banyak di fase mencari seseorang saat ini gitu. Jadi lagi semangat banget mencari pasangan, lagi semangat banget mencari seseorang, dia lagi semangat banget untuk karir, tapi dia memang lebih fokusnya mencari pasangan di sini. Sementara kalau kamu lebih banyak manifestasi sesuatu hal yang mungkin bisa dalam bentuk pasangan tapi juga dalam bentuk kesuksesan. Dari yang aku lihat, kalau ngomongin soal kestabilan, kamu lebih stabil daripada dia, karena ini lebih bergejolak kalau energinya. Dari The Knight of Wands penuh dengan semangat, tapi dia belum terlalu bisa mengkontrol emotionnya dia, membarangnya dia seperti apa, dan dia itu gampang banget terpengaruh saat ini. Dari energi The King of Wands juga menunjukkan passion yang luar biasa, gairah yang luar biasa. But kalau aku lihat sebenarnya di sini selain mencari pasangan, dia tuh kayak membutuhkan sosok orangnya. Cuman kalau yang aku lihat, energinya dari The Nine of Swords masih banyak overthinking, masih banyak terjebak sama pikiran dan egonya sendiri gitu. Nah, yang aku lihat dari energi The King of Wands ini menunjukkan kalau dia pun masih condong untuk nilai seseorang atau memilih seseorang atau dekat sama seseorang berdasarkan ketertarikan fisik dulu nih gitu. Jadi kalau aku lihat dari energinya si fire ini, gairah ini, memang yang dia puaskan duluan adalah ego dan gairah gitu.
Nah, yang dari Nine of Wands sendiri kalau aku lihat ada banyak banget yang melakukan sebuah perubahan tempat tinggal atau lingkungan sekitar. Kamu dikasih blank page, kamu dikasih kertas putih, kamu mau pindah atau mau kamu ngapain itu kamu sendiri yang menentukan. Tapi kamu ada new journey di sini, ada perjalanan baru. Sementara kalau dia sudah berjalan di perjalanan barunya dia, gitu. Kamu tinggal ngelangkah, tapi dia sudah melangkah duluan, gitu. Nah, aku bakal lihat kecocokan di sini. Kalau kecocokan dari segi fokus ke materi, fokus ke finansial, cocok. Kalau ke karir, fokusnya cocok di sini. Cuman kalau ngomongin soal kestabilan, kamu lebih stabil dibanding dibanding dia. Jadi kalau secara energi dia lebih banyak bergejolaknya. Apakah itu cocok? Well, kalau di dalam relationship itu cocok. Kenapa? Karena gini. Kalau ada orang yang satu itu penuh dengan semangat, yang satu lagi stabil, itu seperti bisa menyeimbangkan. Kayak kapal laut ada jangkarnya gitu. Jadi kamu memberikan jangkar untuk orang ini. Balik lagi, this is bisa vice versa ya. Kamu bisa dealing sama fire sign Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Gemini, Aquarius, atau earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Dia penuh dengan passion, penuh dengan membara. Istilahnya kalau anak kecil yang suka lari-lari, sementara kamu anak kecil yang suka main, berdiam diri main sama mainan kamu sendiri. So aku bakalan lihat ke dianya dulu siapa ya, baru nanti aku bakalan lihat ke pesannya dia apa. Third spread things like power like cutting edges. My good so can speak the truth. Give information and protection. So say true. Siapa pasangan sejati kamu di masa depan? Pasangan sejatimu di masa depan. Ada the Seven of Wands. Ada the Knight of Swords. Siapa pasangan sejatimu di masa depan? Oke, ada the Two of Wands. Kamu bisa berhubungan sama fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Dia adalah sosok orang yang bisa dibilang bisa bekerja sama diri kamu gitu. Kalau secara sifat dia tuh punya sisi duality. Duality tuh artinya kayak ada dua sisi di dalam dirinya dia yang kelihatan dominan gitu. Jadi bisa dibilang bisa fleksibel orangnya gitu. Terus kalau yang aku lihat istilahnya kalau misalnya kamu mau mimpin ya udah dia bakalan membuat kamu jadi pemimpin. Tapi kalau kamu mau dipimpin dia bakalan nunjukin sisi kepemimpinannya dia. Jadi dia tergantung dari pasangannya juga. Terus yang aku lihat dari energi The Two of Wands sendiri, knowledge-nya banyak, pengetahuannya banyak. Dia punya kemampuan untuk bersosialisasi yang bagus. Jadi saat dia punya sosial yang bagus dan banyak berbagai macam teman, akhirnya dia punya pengetahuan juga banyak gitu. Orangnya juga tegas banget, orangnya kelihatan galak. Terus juga kalau aku lihat di sini kamu bisa berhubungan sama dia awalnya bisa dari hubungan pekerjaan, kayak ada hubungan karir lah gitu, sesuatu yang profesional kamu sama dia, atau memang ini terkoneksi karena dia memahami pekerjaan kamu atau kamu memahami pekerjaan dia gitu. Jadi sama-sama bisa saling bantu di pekerjaan karena yang tadi aku bilang knowledge-nya banyak dan orangnya cukup pintar. Nah, yang aku lihat dia juga orangnya suka banget untuk usaha gitu. Orangnya semangat banget ya, semangatnya luar biasa. Dia selalu pengen gerak gitu. Tipe orang yang pecicilan suka kesana kemari gitu. Terus yang aku lihat dari The Nine of Swords ini ada lagi loh Nine of Swords, dan ini orang yang suka banget bekerja di malam hari atau bahkan dia itu agak kesulitan untuk tidur gitu. Cuman yang lucu di sini somehow keberadaan diri kamu bagaikan jangkar yang tadi aku bilang, bagaikan bisa menenangkan dia gitu. Nah, di sini dari energi The Two of Wands, ini orang punya dua pekerjaan sekaligus kalau aku lihat. Jadi ini kemungkinannya dia punya kedudukan yang bagus di karir, tapi dia juga punya tambahan dari area lain gitu. Jadi kemampuan finansial
stabilkan dia di kehidupan materi. Terus kalau yang aku lihat dari keadaan the Queen of Swords, dia orang yang sangat pasti, jujur, kamu mau A ya A, B ya B gitu. Dia bukan tipe orang yang suka menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak pasti gitu. Kamu berhubungan sama orang yang ada perbedaannya, cuman kalau aku lihat dia tipe orang yang mampu untuk bercermin gitu. Kalian berdua kayak bercermin satu sama lain. Buat yang namanya di sini the bottom of the deck, the four of wands, kalau kamu lihat secara detail, yang satu warnanya biru nih si manusianya, yang satu warnanya biasa gitu. Ini bisa nunjukin perbedaan, bisa secara harafiah perbedaan warna kulit, atau bahkan race, atau bahkan kayak ada istiadat latar belakang, cara orang tua kalian mendidik. Tapi perbedaan tersebut malah saat disatukan itu mengharmoniskan kalian berdua gitu. Jadi kayak nemuin missing piece, kayak gembok nemuin kuncinya gitu, kayak puzzle nemuin kepingan puzzle yang pas gitu. Ini keadaannya seperti ini. So aku bakalan lihat pesannya dia ke kamu ya. Kalau aku lihat dia ready banget loh secara keadaan dan mental ya, siap banget untuk having relationship atau mempunyai hubungan yang sangat serius, karena yang tadi aku bilang energinya saat ini pun sedang mencari gitu. Pesan dari pasangan sejati kamu di masa depan. The Three of Swords, the Ace of Swords, the Sun, the Devil, sama ada the Five of Cups. Gini, pertama ini ngomongin soal ucapan. Sometimes yang paling menyakitkan itu ucapan bukan tindakan. Jadi untuk kalian yang masih kurang bisa mengontrol ucapan, apa yang diucapkan, yang sering suka cekcok gitu, coba damaikan dulu gitu. Karena kamu berhubungan sama seseorang yang cukup sensitif gitu. Jadi dia tuh mudah sekali terluka, terutama sama kata-kata. Dari energi The Three of Swords sama Five of Cups kelihatan pesannya adalah move on from your past. Istilahnya sembuhkan hati kamu, bukan karena kamu butuh orang lain untuk menyembuhkan itu, ngerti kan? Jadi sembuhnya karena sendiri. Karena kalau aku lihat di sini masih ada sesuatu yang mengganjal di hati. Mengganjal di hati itu bukan hanya sama pasangan di masa lalu, bisa sama siapapun. Kekecewaan di masa kecil, kekecewaan sama keadaan, pengkhianatan di pertemanan gitu. Jadi apapun itu yang mengganjal, coba sembuhkan. Karena itu yang akan ngebuka blok, yang ngebuka sumbatan energi cinta yang datang gitu. Dari energi the Ace of Swords ini ngomongin soal open up. Jadi belajar untuk bisa berkomunikasi secara verbal dengan cukup jelas gitu. Itu akan membuka throat chakra kamu. Lalu dari energi the Ace of Swords sendiri, belajar untuk bisa menggapai atau membuka tanganmu untuk menerima segala sesuatu yang baru gitu. Nah, di sini ada the Sun. Kalau kamu lihat the Sun itu tangannya terbuka, jadi open up for everything, jadi terbuka untuk segalanya. The energy the Sun, kalau ngomongin soal pesan dari pasangan sejatimu di masa depan, belajar untuk having fun. Gak usah diribetin apapun, gak usah diribetin gitu, gak usah dipersulit. Karena kadang-kadang yang mempersulit keadaan adalah pikiran manusia sendiri gitu, overthinking manusia sendiri yang akhirnya memanifestasi kesulitan. Sementara semesta ngasihnya sesuatu yang indah dan mulus-mulus gitu. Nah, energi the Sun ini juga keadaan kamu akan ketemu sama dia di momen dimana secara energi level itu sama gitu. Nah, di sini kamu diminta untuk lebih banyak sabar, karena untuk bisa memahami isi kepalanya dia, untuk bisa memahami isi kepala masing-masing lah gitu. Ini butuh percaya 100%. Ini butuh benar-benar sabarnya 100% juga. Dari energi the Devil di sini juga belajar untuk melepaskan lifestyle atau pola hidup yang tidak sehat gitu. Lifestyle apa? Contoh tergantung
ketergantungan kita akan sosial media yang akhirnya ngebentuk ekspektasi sosial dan ngebentuk ekspektasi kita gitu. Oh, gara-gara aku lihat sosial media pasangan itu harus kayak gini, aku tuh harus kayak gini. Jadi itu kebentuk sama sosial media, kebentuk sama ekspektasi sosial. Padahal jalannya kita itu unik sendiri gitu. Jadi saat kita menemukan keunikan di jalan kita sendiri dan tidak terperangkap sama ekspektasi sosial, di situ kamu akan lebih mudah bertemunya. So yang perlu kamu tahu dari pasangan sejatimu di masa depan, ini akan jadi perjalanan atau hubungan cinta yang banyak funnya, banyak happy-nya dan banyak nafsunya juga. Kamu akan punya komunikasi yang cukup lancar sama dia gitu, dan dia tidak akan membiarkan kamu berlarut-larut sama perasaan kamu kalau misalnya ada cekcok. Di sini ada very soon, clearly decided what you want, say comes to you now. Jadi belajar untuk bisa tahu apa yang mau kita mau gitu. Aku mau punya pasangan, aku mau punya apa, aku mau punya ini, mau punya itu, aku harus tahu dulu nih gitu. Jadi kesempatan itu datangnya dengan cepat gitu. Codependency, addiction, and affecting your romantic life. Jadi ini ada efek soal adiksi. Adiksi itu kita ketergantungan akan sesuatu. Contoh, kamu ketergantungan sama seseorang, kayak nggak bisa move on, gagal move on, kamu terus-terusan mikirin seseorang gitu. Itu namanya adiksi, karena kita mikirin seseorang like every day, every second, setiap saat, setiap detik mikirin seseorang. Itu namanya sebuah adiksi. Jadi bukan hanya itu aja, contoh kayak balik lagi addiction soal sosial media gitu. Jadi sesuatu hal yang memang kemelekatan berlebihan akan sesuatu hal itu yang menghambat di percintaan. Jadi bukan hanya soal percintaan ya, tapi apapun itu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the King of Pentacles, ada the King of Wands, ada the Two of Wands, sama ada the Fool. Hubungan ini akan jadi hubungan yang banyak kerjasamanya gitu. Ini banyak akan perubahan, but yang aku lihat balik lagi, kalau secara gambaran ini hubungan yang seperti perannya itu saat kamu membutuhkan sandaran, saat kamu membutuhkan bersandar, dia bisa jadi sandaran kamu, dan vice versa. Saat dia membutuhkan kenyamanan, kamu bisa memberikan kenyamanan. Saat kamu butuhkan perlindungan, dia bisa melindungi. Jadi ini sama-sama, saling bisa mengisi peran masing-masing. But energi the King of Pentacles ini security, rasa keamanan yang luar biasa. Balik lagi, ini banyak banget gairahnya hubungan ini. Dari yang aku lihat dari energi the Two of Wands, ke depannya kalian akan saling bisa menghargai. Itu adalah landasan dan rules di dalam hubungan. Saling menghargai satu sama lain, jadi ngerasa equal, ngerasa sama gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan ini secara personal dengan energi kamu sendiri, kamu bisa book personal reading. Nomornya ada di bawah, linknya ada di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa